Bang Bian, Tasya malah balik bertanya. Bara diam saja, hanya menatap lekat istrinya itu setelah ikut mendudukkan diri di ranjang. Bang Bian itu sahabat aku dari kecil, udah kayak abang aku sendiri sih. Dan kebetulan orang tuanya sahabat Abi dan Umi dari masih belum pada nikah. Jelas Tasya. Lalu kenapa kamu sampai menyusulnya ke Labuan Bajo? Tanya Bara. Tasya sedikit bingung untuk menjelaskan yang satu ini. Kenapa? Apa dia harus mengaku kepada suaminya ini kalau dia ke Labuan Bajo demi misi merebut Biantara dari istrinya? Aku menyusul ke sana karena... Tasya berusaha memikirkan alasan yang tepat untuk disampaikan ke Bara. Jujur aku kesel sama Bang Bian. Soalnya dia pergi liburan gak ngajak-ngajak. Padahal kemarin tuh aku gabut banget habis dirawat di rumah sakit dan seharian harus istirahat di rumah. Butuh refreshing cari udara segar. Tahu-tahu malah dia yang liburan. Makanya aku susulin dia ke sana. Ya emang salahku sih gak izin dulu ke Abi sama Umi. Soalnya takut gak diizinin karena belum sehat banget. Lanjut Tasya sambil berharap Bara percaya dengan penjelasannya yang separuh benar separuh karangan itu. Apa Bian itu orang yang tadi datang sebagai saksi? Tanya Bara lagi. Tasya menatap Bara sambil memiringkan kepalanya. Yang mana? Aku nggak tahu Bang Bian datang. Laki-laki yang tadi menemui kamu sebelum acara ijab kabul. Oh, itu si Om Arka, itu omnya Bang Bian, adiknya Ayah Juna. Jawab Tasya cepat. Kalau secara fisik, emang Om Arka agak mirip sih sama Bang Bian. Orangnya juga awet muda. Bisalah ngaku-ngaku masih sepantaran aku dan Bang Bian. Tapi kalau dari segi umur, gak jauh beda sama kamu. Jelas Tasya sambil melirik sekilas Bara melalui ekor matanya. Takut Bara tersinggung disamakan dengan om-om. Walau Arka sebenarnya juga om-om yang tidak tua-tua amat. Memang berapa usianya? Nah kan, suara dingin Bara sudah bertambah. Tasya yakin lelaki itu tersinggung. Om Arka, sekarang 33 tahun. 6 tahun lebih tua dari saya. Masih cukup jauh. Tasya menatap lekat wajah Bara. Memastikan kalau lelaki itu benar-benar belum usia 30 tahunan. Tapi mendapati Tasya menatapnya tak percaya, Bara malah melototi istrinya itu. Membuat Tasya buru-buru berdeham dan mengalihkan pandangannya. Kenapa? Tanya Bara. Gak apa-apa, aku cuma baru sadar kalau kamu ganteng banget. Jawab Tasya asal agar Bara tidak marah. Sayangnya tanpa Tasya sadari ucapannya tadi malah membuat Bara langsung salah tingkah. Bara yang tadinya sudah mirip badai musim salju seketika berubah jadi matahari musim semi. Tatapannya yang dingin seketika berubah hangat hanya karena dipuji ganteng oleh istrinya. Tapi karena gengsi dia berusaha menutupinya. Lagi pula masih ada hal yang perlu diluruskan. Kamu sepertinya dekat sekali dengan Bian atau Arga itu. Ucap Bara yang menatap tegas istrinya. Iya, dari kecil aku sering dititipin di sana. Kalau Abi sama Umi lagi ada perjalanan bisnis. Jadinya aku kenal dan dekat sama semua keluarga Bang Bian, termasuk opa dan omanya juga. Jawab Tasya setelah memeringkan dirinya. Dia langsung menutup mulut dengan punggung tangan ketika rasa kantuk makin menyerang dan membuatnya menguap lebar. Lalu apa kamu punya perasaan dengan Bian? Tasya buru-buru menggeleng. Enggak lah, Bang Bian itu udah punya istri. Saya tahu. Hah? Tasya membulatkan matanya ketika mendengar ucapan Bara. Tahu apa? Bara menatap Tasya sambil menaikkan kedua alisnya. Baru sadar kalau tadi dia keceplosan. Tapi dengan cepat dia menjelaskan kepada Tasya maksud ucapannya. Saya tahu kamu perempuan baik-baik. Jadi tidak mungkin kalau kamu menyukai pria beristri. Jawab Bara. Tapi sepertinya Tasya tak percaya. Karena perempuan itu masih menatap Bara dengan curiga. Membuat Bara merasa tak nyaman. Kalau kamu memang menyukai dia, tidak mungkin kamu menerima lamaran saya. Bahkan bersedia menikah dalam waktu sedekat ini. Selain itu, tidak mungkin juga kamu memberi syarat kepada saya untuk mencintai kamu jika memang kamu malah menyukai laki-laki lain. Jelas Bara. Atau jangan-jangan kamu mau menerima saya hanya untuk pelarian. Kali ini gantian Bara yang menatap Tasya dengan curiga. Enggak lah ya. Aku bukan cewek kayak gitu, saut Tasya dengan wajah kesal.
lalu memalingkan wajah dan memejamkan mata. Lalu kamu menerima saya karena kamu mencintai saya? Tanya Bara lagi. Tapi setelah agak lama menunggu tak ada sautan sama sekali dari Tasya, membuat Bara ikut membaringkan tubuh karena berpikir Tasya sudah tidur. Sementara Tasya langsung bernafas lega. Dia belum siap menjawab pertanyaan satu itu. Lebih tepatnya belum tahu pasti bagaimana perasaannya terhadap Bara. Keesokan hari, "Kamu nggak apa-apa?" tanya Biantara sambil terus menatap Aina yang sedang memakai kerudung. "Aku harus kenapa-napa emangnya?" Aina balik bertanya setelah memasang jarum pentul setelah menyatukan lipatan kerudung di bagian bawah dagunya. "Aku khawatir kalau kamu nanti malah pulang. Nanti kamu malah ngambek karena cemburu aku ketemu Tasya. Kalau gitu kita nggak usah pergi aja deh ya." Setelah selesai merapikan kerudungnya, Aina langsung menatap kesal Biantara. "Kamu itu khawatir aku mikir macem-macem atau kamunya yang mau macem-macem sih?" tanyanya. Biantara menggeleng sambil memeluk Aina dari belakang, mengusap dengan lembut perut sang istri yang masih rata. "Aku jelas gak akan macem-macem. Aku cuma takut aja Bumi lagi sensitif-sensitifnya ini malah stres karena mikir yang enggak-enggak nanti." Aina menghela nafas mendengar ucapan suaminya itu. Memang belakangan ini emosinya agak kurang stabil. Kemarin saja saat Arga pergi untuk menghadiri pernikahan Tasya, tahu-tahu Aina langsung menangis. Merasa kasihan dengan adik ayah mertuanya itu. Kemarin lagi juga Aina takut jika Biantara cemburu saat tahu Arga akan melamar Tasya. Tapi bukankah kemarin Biantara sudah menjelaskan kalau dia tidak punya perasaan apapun kepada Tasya? Hanya sebatas menganggap adik saja. Biantara juga meyakinkan bahwa dia perempuan satu-satunya untuk lelaki itu. Jadi bagi Aina itu sudah cukup. Dia akan percaya dengan perkataan Biantara. Sayangnya sejak tadi Biantara bawel sekali menanyakan bagaimana perasaannya. Dan apakah Aina yakin agar mereka menghadiri acara syukuran pernikahan Tasya. Padahal Aina sudah bilang tidak apa-apa. Kemarin kamu sok-sokan nawarin diri mau antar Om Arga buat lamar Tasya. Tapi sekarang malah kamu yang ragu buat datang ke acara syukurannya. Kamu tuh aneh banget sih, protes Aina. Tapi belum sempat Biantara menjawab, lelaki itu langsung diserang mual dan buru-buru lari ke kamar mandi. "Kamu nggak apa-apa? Ini nggak mau pergi karena aku apa karena kamu?" tanya Aina setelah menyusul Biantara dan membantu mengurut tengkuk suaminya itu saat Biantara masih muntah-muntah. "Aku nggak apa-apa kok, kalau soal ini aku kuat. Yang penting kamu sama nggak apa-apa," jawab Biantara. "Serius?" tanya Aina sekali lagi. Setelah dirasa mualnya sudah mendingan, Biantara membasuh mulutnya di wastafel lalu mengelap wajahnya dengan handuk kecil. "Seriusan, daripada ngelihat kamu yang mual-mual, aku lebih senang kalau jadi banyak makan dan sehat," ucap Biantara berusaha meyakinkan istrinya. Ya walaupun awalnya memang Aina sempat diserang gejala morning sickness, tapi ini hanya berlangsung selama 1 hari saja. Dan besoknya malah Biantara yang sering mual muntah, sementara Aina jadi dikit-dikit mudah lapar. "Serius mau pergi?" tanya Biantara memastikan. Aina mengangguk sebagai jawaban. "Nanti habis pulang dari sana janji gak akan sedih atau mikir macem-macem kan?" Kembali Aina mengangguk. "Iya gak akan." Tasya mengedarkan pandangan saat melihat para tamu undangan. Para kerabatnya sudah datang ke acara syukuran pernikahannya ini. Kakek neneknya, paman bibinya, juga kakak dan adik sepupunya, serta kerabat lainnya. Begitu juga keluarga Meyer. Tapi dari banyaknya yang datang, Tasya tak bisa menemukan sosok Arga di antara orang-orang itu. "Selamat ya, Syah. Pokoknya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sering-sering deh bikin suami kamu itu pusing," ucap Biantara yang sudah berdiri di hadapan Tasya bersama Aina. Aina langsung melototi suaminya dan dijawab cengiran saja oleh Biantara. "Titip Tasya ya." Biantara menatap Tasya ketika tangannya masih menjabat dengan suami perempuan itu. "Siapa namanya?" tanyanya. "Bara," jawab Bara memperkenalkan diri. "Ah iya, selamat ya Bara," titip Tasya. "Kalau misalkan butuh obat sakit kepala, hubungin aja gue. Nanti bakal gue kirimin buat hadiah pernikahan kalian." "Bang Bian,
tegur Tasya sambil menatap Biantara dengan wajah kesal. Kamu nih iseng banget sih, bisi Aina yang juga menegur suaminya itu. Ya kadang Tasya emang gitu kan orangnya, saut Biantara sambil menatap Aina, lalu beralih menatap Bara. Tapi tenang aja, Tasya orangnya baik dan perhatian kok, gak tahu deh suka gigit atau enggak. Tasya langsung membuang muka. Di hari pentingnya begini Biantara malah membuat onar. Bang Bian jangan bikin aku jadi kelihatan jelek dong. Gak boleh protes, kita satu sama sekarang. Balas Biantara sambil tersenyum lebar pada Tasya. Tasya tak meladeni Biantara lagi. Tahu kalau lelaki itu akan makin menjadi-jadi jika diladeni. Lalu Tasya mulai menanyakan soal orang yang dari tadi ditunggunya. Om Arga gak ikut? Tanya Tasya. Biantara dan Aina saling pandang. Mengingat kemarin setelah pulang dari rumah orang tua Tasya, lelaki itu langsung menemui Tuan Meyer. Tak lama kemudian ke kamar dan keluar sambil membawa sebuah koper. Arga mengatakan kalau mulai saat ini dia akan tinggal di luar negeri untuk mengurus bisnis di perusahaan cabang. Lalu meminta Biantara dan Aina untuk merahasiakan tentang ini dari Tasya. Bukannya Om Arga sudah kasih tahu ke kamu kalau nggak bakal bisa datang? Biantara memilih balik bertanya pada Tasya. Dia yakin Arga sudah menyampaikan soal kepergiannya. Hanya saja tidak mengatakan soal kepindahannya itu. Tasya mengangguk. Aku kira bakal tetap nyempetin diri walau lagi sibuk-sibuknya. Ucap Tasya sedih. Yang penting doanya. Kemarin kan udah dateng. Sekarang walau gak bisa datang, tapi Om Arga pasti doain yang terbaik kok buat kamu sama Bara. Jelas Biantara. Setelah kembali mengucap selamat, Biantara dan Aina pamit dari hadapan Tasya, memilih menghampiri Arjuna dan Gading. Tapi sambil berjalan menghampiri mertuanya itu, Aina tak lupa menegur Biantara atas tingkah usilnya tadi. Tenang aja, itu tandanya Tasya suka sama suaminya, ucap Biantara sambil mengedipkan mata pada sang istri. Tahu dari mana? Tanya Aina penasaran. Biantara menggedikkan bahu. Aku yakin Om Arga juga tahu soal ini. Satu bulan kemudian, Aina terus memandangi dirinya di cermin sambil mencubit pipinya yang sekarang tambah tembem. Padahal belum genap 2 bulan usia kehamilannya, tapi berat badannya sudah naik 5 kilo. Kenapa sih? Kok kalau gitu bumilnya? Nanti anaknya ikut galau, ujar Biantara yang sudah berdiri di belakang sang istri dan ikut menatap Aina dari cermin. Sekarang aku gemukan ya? Bukannya menjawab, Aina malah balik bertanya. Enggak kok, kamu udah pas segini, jawab Biantara santai. Tapi yang tidak santai adalah tatapan Aina. Perempuan itu malah menatap Biantara dengan ekspresi kesal. Kamu pasti bohong kan? Berat badanku naik banyak loh, jadi gak mungkin aku gak gemukan. Biantara menghembuskan nafas, padahal dia sudah menjawab dengan jujur tadi. Tapi Aina malah menuduhnya berbohong. Jika dibandingkan dengan sebelum hamil, memang sekarang tubuh Aina sudah pas, tidak macam papan penggilasan lagi. Tubuhnya yang sedikit berisi ditambah sedang mengandung membuat aura Aina jadi lebih mempesona. Ya namanya kan lagi hamil, jadi kalau nambah itu wajar kan, saut Biantara akhirnya. Tapi ini belum 2 bulan, nanti kalau mendekati lahiran bisa-bisa berat badanku nambah hampir 30 kilo. Bagus dong, nanti bodinya kayak gitar Spanyol, jawab Biantara sambil memeluk tubuh Aina dari belakang, lalu melabuhkan satu kecupan di pipi sang istri. Berarti betul aku gemukan? Aina mengulang pertanyaannya lagi. Jebakan. Ini benar-benar pertanyaan menjebak. Kalau bilang tidak, Aina pasti akan bilang bohong. Tapi kalau bilang iya, apa Aina bakal ngambek? Karena setaunya perempuan paling tidak suka dibilang gemuk. Kamu diam aja berarti betul, tanya Aina lagi. Dengan ragu Biantara menganggukkan kepalanya. Pelan sekali. Tapi melihat Biantara mengangguk, yang artinya lelaki itu menganggap Aina gemuk, membuat Aina langsung tangan Biantara yang melingkar di perutnya. Dia berjalan menjauh dari sang suami dan duduk di pinggir ranjang sambil membuang muka. Beneran ngambek kan? Terus buat apa nanya? Batin Biantara sambil menghela nafas panjang.
Akhirnya Biantara menghampiri sang istri dan berjongkok di hadapan Aina sambil meletakkan kedua tangannya di lutut perempuan itu. "Kenapa? Kamu gak suka gemuk?" tanya Biantara hati-hati sambil menatap wajah sang istri. Aina menggeleng sebagai jawaban. "Terus kenapa ngambek gini?" tanya Biantara lagi. "Aku gak ngambek," bantah Aina. "Kalau gitu kenapa gak mau lihat muka suami kamu yang ganteng ini?" Aina memutar bola matanya malas walau ujung-ujungnya tetap menatap wajah Biantara. "Kenapa sayang? Ada yang ganggu pikiran kamu?" Aina menghembuskan nafas, lalu menjelaskan kalau tadi di kampus para rekan dosen kompak berkomentar kalau Aina sekarang gemukan. Mereka sempat bertanya apa Aina sedang ngisi, dan karena katanya Pak Mali mengabarkan soal kehamilan di bawah usia 4 bulan. Makanya Aina hanya minta didoakan saja. Tapi salah satu rekan dosennya malah menyuruh Aina untuk lebih memperhatikan tubuh agar suaminya betah di rumah. Apalagi Biantara memang masih muda, ganteng, dan banyak yang naksir. Jadi kalau Aina tak merawat diri dengan baik bisa-bisa nanti kecolongan. Aduh, gak usah dipikirin ucapannya Bu Rahayu. Itu memang suaminya dia yang genis suka lirik-lirik cewek lain. Jangan dipukul rata gitu dong, ucap Biantara setelah mendengar cerita Aina. "Tapi banyak kan kasus kayak gitu?" tanya Aina. "Iya ada, tapi nggak semuanya. Nggak semua laki-laki bakal berpaling dari istrinya cuma gara-gara istrinya berubah gendut. Dan nggak semua laki-laki juga suka sama perempuan yang langsing. Selera orang kan beda-beda. Selera kamu gimana? Kamu bakal tetap suka sama aku kalau misalnya nanti aku udah gak cantik lagi. Dan perutku bakal melar setelah melahirkan?" Biantara tak langsung menjawab. Pura-pura berpikir sehingga Aina jadi kesal sendiri. Hahaha, melihat Aina yang cemberut langsung membuat Biantara tertawa. Lalu lelaki itu bangkit dan duduk di samping Aina. Memeluk tubuh istrinya itu dari samping sambil menyandarkan dagunya di pundak Aina. "Aku tetap bakal suka kamu. Mau kamu kurus atau gemuk, cantik atau jelek. Kamu lagi gombal?" tanya Aina memastikan. "Mana ada sih, ini tuh serius," saut Biantara. "Dan sama kayak jawabanku di awal tadi, kamu udah pas segini. Malah sekarang kamu jadi jauh lebih cantik." Sebelah tangan Biantara lalu berpindah jadi mengusap perut sang istri. "Aku juga suka kamu yang ngisi begini daripada kayak triplek." Aina baru saja hendak ngambek, tapi dia langsung terdiam ketika Biantara melanjutkan ucapannya. "Aku suka kamu yang ngisi gini, apalagi ngisinya karena aku. Karena lagi hamil anaknya Biantara. Jadi gak mungkin aku bisa sampai gak suka kamu." Mendengar itu, Aina langsung menatap Biantara dengan mata berkaca-kaca. Terharu dengan sikap suaminya yang makin hari makin terlihat dewasa. "Berhenti ngajar aja ya, biar gak stres lagi mikirin omongan orang. Biar gak ada yang ganggu kamu juga," pinta Biantara kemudian. Aina yang tadinya terharu mendadak langsung menatap suaminya dengan kening berkerut. "Berhenti?" "Iya, berhenti aja. Kamu tahu sendiri di kampus banyak mahasiswa genit-genit yang godain kamu walau tahu kamu itu istri aku. Apalagi sekarang kamu makin tambah cantik gini. Pasti nanti saingan aku makin tambah banyak. Yang ada bukannya kamu yang khawatir ditinggal, tapi aku." Biantara menatap Aina dengan wajah melas, memohon agar istrinya itu mau berhenti pergi ke kampus untuk mengajar. "Tapi aku kan selalu pakai cadar kalau ke kampus. Selain itu aku juga baru beberapa bulan jadi dosen. Masa udah berhenti aja?" jawab Aina yang merasa keberatan. "Nah itu masalahnya. Pakai cadar aja kamu udah kelihatan cantik banget. Dan lagi kebanyakan mahasiswa juga udah tahu wajah kamu. Lagian gak ada salahnya kan berhenti walaupun kamu masih jadi dosen baru." Aina menatap Biantara dengan perasaan bingung. "Kamu suruh aku berhenti karena cemburu aja?" tanya Aina memastikan. "Enggak, aku juga khawatir kamu kecapean kalau masih harus kerja. Aku pikir-pikir dulu boleh." Biantara terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk. "Oke." Syah, Ibu Bara yang sedang memotong tangkai bunga mawar merah memberikannya kepada Tasya dan menatap menantunya itu. "Iya, Bu," jawab Tasya sambil menerima bunga itu lalu menatanya di dalam vas. "Kamu gak ada rencana menunda untuk punya anak kan?"
Tasya yang sedang menatap bunga mawar dan baby bread dalam vas langsung beralih menatap ibu mertuanya. Dia mengerjap-ngerjapkan mata sambil berpikir lalu menggelengkan kepala. Enggak kok, Bu. Terus kira-kira sekarang udah ada tanda-tanda kamu akan hamil? Tasya kembali menggeleng. Belum. Kenapa, Bu? Tanya Tasya kemudian. Walaupun takut jika permintaannya ini akan memberatkan menantunya, tapi Ibu Bara tetap menyampaikan permintaannya untuk bisa segera diberi cucu. Kamu tahu kalau Ibu kadang masih suka drop. Alhamdulillah ada keajaiban buat bisa hidup sampai sekarang dan bisa beraktivitas lagi. Tapi Ibu tetap khawatir kalau umur Ibu nggak akan panjang. Jadi Ibu harap kamu sama Bara bisa segera kasih Ibu cucu. Gelek. Tasya menelan ludah susah payah. Agak susah menjelaskan kepada ibu mertuanya ini tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangganya dan Bara. Serta alasan kenapa Tasya belum ada tanda-tanda hamil sama sekali. Insya Allah ya Bu, doain aja semoga cepat dikasih kepercayaan sama Allah. Jadi nanti aku sama Bang Bara bisa kasih ibu cucu secepatnya, jawab Tasya akhirnya. Karena hari ini cuaca sedang mendung dan berangin, Tasya lalu mengajak ibu mertuanya untuk masuk ke dalam. Sudah cukup lama mereka duduk di halaman belakang yang dipenuhi dengan berbagai tanaman bunga milik Ibu Bara ini. Juga menatap beberapa bunga ke dalam vas sebagai pemanis beberapa ruangan. Ya udah, Ibu sekarang masuk dulu. Kalau kelamaan di sini nanti bisa sakit. Kalau sakit nanti nggak bisa lihat cucu. Ajak Tasya sambil nyengir kuda. Bara juga kasih tahu untuk jangan terlalu sibuk sama kerjaan. Sering-sering di rumah biar bisa nemenin kamu dan ibu. Kerjaan bisa minta sama bawahannya untuk menghandle, ucap Ibu Bara. Waktu kemarin di rumah sakit aja ibu masih sering ketemu dia. Tapi pas udah pulang gini malah jarang ketemu. Ibu heran sebenarnya sibuk apa sih itu anak. Tasya hanya tersenyum lalu menuntun ibu mertuanya itu untuk masuk ke rumah dan menuju kamarnya. Setelah membantu perempuan parubaya itu untuk tiduran dan merapikan selimut, Tasya pamit keluar karena ingin menyiapkan makan malam sebelum Bara pulang. Sambil menutup kamar ibu mertuanya dari luar, Tasya menghembuskan nafas yang terasa berat. Dia ingat bukan hanya ibu mertuanya saja yang minta agar dia segera memberikan cucu, tapi juga Abi dan uminya. Flashback on. 3 hari pasca menikah dengan Bara, lelaki itu langsung memboyong Tasya untuk tinggal ke Labuan Bajo. Malam sebelum keberangkatan Tasya, uminya menangis terus sambil berpesan ini dan itu. Kamu bakal baik-baik aja kan di sana? Jangan sampai lupa makan. Jangan pergi-pergi tanpa izin dari suami. Jangan lupa sering-sering telepon Umi dan Abi biar kamu gak kesepian. Pesan Aisyah dan masih banyak pesan lainnya. Iya Umi, jawab Tasya dengan mata berkaca-kaca. Umi udah dong nangisnya. Kalau Umi nangis terus kayak gini, nanti aku ikutan nangis juga. Aku gak bakal tenang mau pergi sama Bara jadinya, ucap Tasya dengan air mata yang sudah mengalir. Apa aku batalin aja? Bilang gak usah pindah, cuma pergi sebentar ke sana buat nengokin ibu. Aisyah menghapus pipi putrinya yang basah sambil menggelengkan kepala. Jangan, nanti malah jadi merepotkan suami kamu. Kamu tahu sendiri kalau Bara kerjanya di sana. Ibu mertua kamu juga gak mungkin ditinggal lama-lama. Kondisinya gak sehat. Buat diajak ke sini pun juga gak memungkinkan. Tempatnya istri itu di samping suaminya. Jadi temenin Bara dan ikut kemana dia tinggal. Kalau soal Umi dan Abi, kamu sama Bara bisa sesekali ke sini buat nemuin kami. Atau kami yang ke sana buat nemuin kamu. Tasya mengangguk tanda memahami semua wajangan uminya. Tasya malam ini tidur sama Umi aja ya. Nanti aku izin sama Bang Bara biar dia tidur sendirian dulu, tanya Tasya kemudian. Aisyah sempat kaget mendengar permintaan putrinya itu. Bagaimana bisa Tasya malah minta tidur dengannya? Walaupun Aisyah juga ingin menghabiskan waktu terakhir bersama Tasya sebelum putrinya itu pindah. Tapi belum tentu Bara setuju. Terlebih mereka masih pengantin baru. Kalau kamu tidur sama Umi, terus suami kamu gimana? Terus kalau gitu kapan Abi sama Umi bakal dikasih cucunya? Tanya Aisyah. Gantian Tasya yang kaget. Cucu? 2 malam tidur bersama Bara saja masih dibatasi guling. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberikan cucu untuk Abi dan uminya? Karena tak mau jadi panjang urusan, akhirnya Tasya memilih mengalah dan tetap tidur dengan Bara.
Tapi pagi harinya, setelah sampai di bandara dan menunggu jadwal penerbangan, Gading malah yang menangis sambil memeluk Tasya. Anak Abi udah besar sekarang, padahal rasanya baru kemarin Abi gendong dan ganti popok kamu. Sekarang malah kamu udah jadi istri orang, ucap Gading sambil terisak-isak. Nanti Abi sama Umi coba bikin adik buat aku, biar rumah gak sepi. Walau mengatakan candaan seperti itu, tapi Tasya tidak bisa untuk tidak ikut menangis. Ngawur kamu, yang harusnya bikin itu kamu sama Bara. Abi dan Umi tinggal nunggu hasilnya, sahut Gading. Aisyah geleng-geleng kepala. Sedang sedih begini saja, Gading dan Tasya masih sempat-sempatnya bicara ngalor ngidul. Setelah melepas pelukannya, Gading menatap Tasya dari atas sampai bawah seolah memastikan kalau putrinya itu benar-benar masih ada di hadapannya. Dia mencoba merekam sosok Tasyanya yang manis ini karena sebentar lagi mereka akan berpisah. Nanti saya dan Tasya akan sering-sering datang berkunjung untuk menemui Abi dan Umi, ucap Bara berusaha menenangkan ayah dan ibu mertuanya yang saat ini sedang galau. Beralih menatap Bara dan mengangguk. Kalau bisa pas datang nanti sekalian udah sama kabar kalau cucu Abi sama Umi udah rilis. Tasya sempat protes mendengar ucapan Gading. Tapi buru-buru Aisyah menjelaskan kalau permintaan soal cucu itu bukan untuk memberatkan Tasya dan Bara. Tapi sebagai orang tua mereka berharap pernikahan Tasya dan Bara berjalan dengan baik dan bahagia. Dan salah satu buktinya adalah ada anak di antara mereka. Flashback off. Apa aku harus bahas soal ini sama Bang Bara? Gumam Tasya.